Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adalina Natalia Lubis, Aprilia Putri Ananda Lubis, Armi Hiskia Lumbaraja, Evi Yurica Nainggolan, dan Muhammad Rafiq Siregar akan memaparkan mengenai modifikasi dari modul ajar dari salah satu guru pamong PPL kami. Langsung saja, saya di sini Aprilia Putri akan memaparkan mengenai kegiatan pembelajaran pada tahap pendahuluan. Nah, yang pertama kami modifikasi adalah pada motivasi pembelajaran. Nah, di modul ajar yang pertama yang dibuat oleh guru pamong, belum ada motivasi pembelajaran yang diberikan. Yang kedua adalah apersepsi. Nah, di sini apersepsi yang diberikan keliru atau kurang sesuai dengan materi yang diajarkan, yaitu fungsi komposisi. Nah, selanjutnya ada pada tujuan pembelajaran juga. Tujuan pembelajaran kurang sesuai dengan materi yang diajarkan. Dari hasil analisa kami terhadap modul ajar guru pamong, maka kami memodifikasi beberapa hal. Yang pertama, kami menambahkan motivasi pada awal pembelajaran. Lalu yang kedua, kami mengubah apersepsi. Yang pertama kami tambahkan adalah guru mengajak siswa untuk mengingat materi prasyarat sebelum materi fungsi komposisi. Lalu yang kedua adalah guru mengaitkan fungsi komposisi pada kehidupan sehari-hari atau pada masalah kontekstual. Misalnya, pada sebuah pabrik tekstil, pakaian yang dibuat itu bergantung pada pola yang dibuat. Sedangkan pola yang dibuat itu bergantung kepada jumlah pekerja atau jam kerja dari karyawan pabrik tersebut. Maka artinya, pakaian yang dibuat itu bergantung kepada jumlah karyawan atau jumlah jam kerja karyawan pada pabrik tersebut. Nah, yang terakhir, pada tujuan pembelajaran, kami mengubah tujuan pembelajaran yang disampaikan adalah tujuan pembelajaran pada fungsi komposisi. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, saya Armi Hiskia Lumbaraja SPD akan menjelaskan bagaimana memodifikasi dalam modul guru pamong. Yang pertama itu boleh dilihat di kegiatan inti. Yang pertama ada fase orientasi masalah. Untuk kegiatan inti boleh dilihat dari step pertama, yaitu guru memulai dengan perhitungan sederhana konsep operasi dua fungsi dengan pemisalan berupa benda konkret. Di sini tidak jelaskan benda konkretnya itu seperti apa. Kemudian di step yang kedua, siswa diminta argumen mana saja yang bisa dijumlahkan dan yang tetap. Di sini juga tidak sinkron dengan ke step yang berikutnya. Jadi kami memodifikasi karena di sini tidak dijelaskan kapan dan bagaimana kegiatan pengorientasian masalah dipaparkan dengan tidak jelas sehingga perlu dimodifikasi. Berikut adalah tampilan modifikasi modul yang sudah kelompok kami diskusikan, yaitu guru menampilkan tayangan PowerPoint yang menampilkan informasi kontekstual yang berkaitan dengan topik fungsi komposisi. Kemudian selanjutnya peserta didik diminta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi fungsi komposisi. Jika ada yang belum dimengerti, guru di sini akan mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan permasalahan pada uji kemampuan diri 1 dari buku Matematika SMK Mak kelas 11 dari PT Erlangga halaman 45. Jadi sesuai dengan modifikasi kami tadi, kami sudah memaparkan dengan jelas step by step bagaimana kegiatan pengorientasian masalah itu bisa dipaparkan dengan jelas. Nah, selanjutnya rencana modifikasi pada fase 2 yaitu mengorganisasikan siswa. Pada fase 2 sebelum modifikasi atau modul guru pamong, di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan 3 sampai orang siswa. Kemudian guru memberikan penguatan contoh soal dan pembahasan dari buku matematika PT Erlangga yang digunakan. Dan terakhir, siswa bersama dengan teman sebangku diminta berdiskusi dalam uji kemampuan diri. Nah, dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian atau tidak sinkron antara pembagian kelompok dengan bagaimana siswa berdiskusi. Seharusnya ketika siswa diminta untuk berdiskusi,
seharusnya siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Melainkan di sini justru siswa diminta untuk berdiskusi dengan teman sebangku. Nah, hal ini tidak sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah dilakukan di awal. Nah, kemudian pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru juga tidak jelas bagaimana apakah kelompok ini dibagi dengan secara heterogen atau homogen, apakah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik atau berbeda-beda kemampuan dalam satu kelompok. Nah, dalam hal ini modifikasi yang kami lakukan yaitu pada fase 2 mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pertama, guru mengarahkan peserta didik untuk duduk secara berkelompok sesuai dengan level kemampuannya, yang mana dikategorikan dalam 3 level, yaitu level kemampuan tinggi, level kemampuan sedang, dan level kemampuan rendah atau butuh bimbingan. Kemudian yang kedua, guru menentukan atau memilih soal atau permasalahan yang terdapat dalam uji kemampuan diri 1 atau buku yang terdapat dalam buku matematika PT Erlangga. Nah, dalam hal ini guru memilih soal agar sesuai dengan level kemampuan yang sudah dibentuk dalam masing-masing kelompok. Jadi kelompok yang level kemampuan tinggi diberikan soal yang mungkin lebih tinggi dibandingkan kelompok yang memiliki level pengetahuan sedang atau butuh bantuan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, siswa bersama dengan teman sekelompoknya diminta berdiskusi dalam uji kemampuan diri 1 sesuai dengan soal atau permasalahan yang sudah dipilih oleh guru. Nah, alasan dari modifikasi kami ini adalah yang mana pada fase 2 tersebut, pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum mengintegrasikan salah satu dari pendekatan pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum Merdeka, seperti pendekatan pembelajaran berdiferensiasi atau DAP, kemudian ada juga pembelajaran tanggap budaya atau CRT, dan pembelajaran sesuai dengan level kemampuan peserta didik yaitu TARL. Nah, dalam hal ini kami memilih untuk menggunakan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level atau pembelajaran sesuai dengan level kemampuan peserta didik agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dan juga dapat belajar sesuai dengan level kemampuannya, yang mana hal ini merupakan upaya untuk memperbaiki dan pemulihan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Nah, pada modul ajar dapat kita lihat bagaimana kegiatan penutupnya pada slide. Nah, kegiatan penutup ini kami modifikasi karena pada modul ajar guru tidak menampilkan kegiatan penutup, yaitu tidak melakukan kegiatan post-test yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, kami memodifikasi kegiatan penutupnya menjadi guru memberikan post-test mengenai topik yang sedang dibahas, yaitu fungsi komposisi yang telah dipelajari. Selanjutnya adalah asesmen. Pada tahap ini, kita bisa lihat bagaimana asesmen yang dibuat dalam modul. Nah, pada modul, asesmennya yang dilakukan adalah hanya menampilkan tugas-tugas terstruktur saja, dan juga hanya menggunakannya untuk literasi dan juga numerasi, sehingga perlu dilakukan modifikasi. Nah, selanjutnya itu adalah modifikasi pada asesmen. Nah, kita tahu bahwa modul ajar itu tidak menampilkan asesmen yang digunakan secara konkret, sehingga perlu dilakukan modifikasi yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Yang pertama itu adalah penilaian terhadap presentasi hasil belajar. Dapat kita lihat asesmen yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, perlu dilakukan penilaian terhadap presentasi hasil belajar karena guru perlu mengetahui dan mengukur kemampuan komunikasi peserta didik. Dan juga yang kedua, guru perlu mengetahui bagaimana peserta didik dapat menyajikan informasi dengan jelas dan juga memungkinkan guru untuk menilai pemahaman peserta didik tentang topik dan kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi.
Selanjutnya, Kenalkan, nama saya Muhammad Rofik Siregar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang modifikasi lembar kerja peserta didik. Nah, dalam lembar kerja peserta didik ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam berkolaborasi terhadap apa yang telah diberikan guru kepada para peserta didik dengan cara mendemonstrasikan hasil pekerjaan mereka di dalam suatu kelompok. Nah, untuk itu, penilaian dalam modifikasi ini itu mencakup kompetensi. Yang pertama itu pendalaman materi, sintesis, dan penyimpulan dari suatu materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, modifikasi tes tertulis, yaitu mencakup tes formatif dan sumatif. Nah, dalam tes formatif ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, hal ini akan membantu guru dalam memberikan umpan balik dalam memperbaiki suatu instruksi. Sedangkan untuk tes sumatif telah digunakan untuk mengevaluasi bagaimana pemahaman peserta didik setelah selesai pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru, apakah peserta didik memahami suatu materi yang disampaikan atau masih memerlukan refleksi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi kami ini adalah rancangan pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan pendidik atau guru dalam memberikan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Untuk itu, setelah merancang proses pembelajaran, guru dapat melakukan asesmen dan evaluasi terhadap peserta didik guna dalam meningkatkan kemampuan pemahamannya terhadap suatu materi yang telah diajarkan, sehingga guru dapat mengetahui bagaimana pemahaman peserta didik lainnya. Mungkin cukup sekian dapat kami sampaikan. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.